Tahun 2021, saham-saham IPO di Indonesia mencatat kerugian total hingga 400 triliun rupiah. Tapi Warren Buffett, dalam lebih dari 60 tahun pengalaman berinvestasi, beliau hanya pernah membeli satu saham IPO seumur hidup. Kenapa investor paling sukses di dunia justru menghindari saham baru? Value Promise. Di video ini, kamu akan belajar. 1. 3 alasan utama kenapa Warren Buffett menolak IPO, termasuk kisah kenapa ia tidak membeli Apple saat pertama kali IPO. 2. Strategi pengganti IPO yang justru menghasilkan profit lebih dari 1.200%. 3. Dan kamu bisa download template analisis saham SEPI ala Buffett tersedia gratis di deskripsi. Fakta pertama IPO harga premium yang tidak masuk akal. Buffett pernah mengatakan bahwa IPO bukanlah initial public offering, melainkan initial premium offering. Contohnya, saham GoTo saat IPO tahun 2022 dilepas di harga Rp338.000. Padahal, nilai wajarnya hanya sekitar Rp210.000. Artinya sudah overvalued 61% dari awal. Kenapa begitu? Karena bank investasi akan menaikkan valuasi setinggi mungkin untuk mendapatkan fee besar. Dan investor retail seperti kamu yang menjadi korban. Data dari Universitas Florida menunjukkan 78% saham IPO di Amerika mengalami penurunan harga dalam 1 tahun pertama. Salah satu contohnya adalah Rivian. IPO di harga $78, saat ini hanya tersisa sekitar $11. Fakta kedua, data terbatas investasi dalam gelap. Buffett menolak IPO karena perusahaan yang baru go public biasanya tidak memiliki rekam jejak yang jelas. Banyak di antaranya hanya menjual cerita dan mimpi tanpa bukti nyata dalam laporan keuangan. Contohnya WeWork tahun 2019. Mereka menjanjikan revolusi di dunia perkantoran, tapi kenyataannya utangnya mencapai $47 miliar dan merugi $1,6 miliar per tahun. Investor yang masuk saat IPO rugi sampai 95%. Sebaliknya, Buffett membeli Coca-Cola setelah menganalisis laporan keuangan selama puluhan tahun. Salah satu prinsip yang selalu ia pegang adalah never invest in a business you cannot understand. Jangan pernah berinvestasi pada bisnis yang tidak kamu pahami. Fakta ketiga, strategi pengganti IPO ala Buffett. Daripada mengejar saham baru, Buffett lebih memilih 3 jenis saham berikut. 1. Perusahaan sederhana yang mencetak uang secara konsisten, contohnya American Express. Di tahun 1964 sahamnya anjlok 50% karena skandal. Tapi Buffett tahu bisnis mereka adalah pemain dominan di dunia kartu kredit. Hasilnya, profit lebih dari 1.200%. 2. Manajemen yang disiplin membagikan dividen. Buffett menyukai perusahaan seperti Coca-Cola yang sudah lebih dari 30 tahun menaikkan dividen setiap tahun. Saat ini ia menerima lebih dari 25 triliun rupiah per tahun dari dividen Coca-Cola saja. 3. Bisnis yang stabil dan tidak mudah terganggu tren. See's Candy, perusahaan coklat yang dibeli Buffett tahun 1972. Bisnisnya sederhana, tidak mengikuti tren, dan justru bertumbuh stabil. Profit lebih dari 8.000%. Template, saham SEPI anti gagal. Berikut checklist sederhana yang bisa kamu gunakan untuk mencari saham ala Buffett. 1. Apakah laba bersih perusahaan naik selama 5 tahun terakhir? Apakah utang perusahaan di bawah 30% dari total aset? Apakah perusahaan rutin membagikan dividen selama 10 tahun lebih? 4. Apakah bisnisnya membosankan, tidak hype, tapi stabil? Kalau keempat poin ini terpenuhi, kemungkinan besar kamu sudah menemukan saham berkualitas tinggi yang cocok untuk investasi jangka panjang. Template screening ini bisa kamu unduh secara gratis. Linknya ada di deskripsi. Kesimpulannya, hindari IPO.
kecuali kamu benar-benar memahami bisnisnya dan siap memegang saham itu selama lebih dari 10 tahun. Fokus pada saham SEPI yang fundamentalnya kuat, datanya lengkap, dan bisnisnya stabil. Gunakan template analisis saham anti gagal untuk mulai screening hari ini, gratis di deskripsi. Langkah untuk kamu sekarang. 1. Tulis komentar, EPO atau saham lama. 2. Download template screening Buffett style di deskripsi. 3. Like, subscribe, karena konten ini tidak digerakkan sponsor tapi murni edukasi independen. Ingat pesan Buffett. The stock market is designed to transfer money from the active to the patient. Pasar saham diciptakan untuk memindahkan uang dari mereka yang sibuk ke mereka yang sabar.